Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klinik kimia, jumpa lagi di channel Aurum Ramadhani, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi soal-soal UTBK kimia, tentang soal yang biasanya cukup sulit. Kemudian pembahasannya saya bahas dengan cara-cara yang mudah bagi kalian. Semoga kalian bisa memahami soal dan pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas materi yang dibilang cukup sulit bagi peserta UTBK, karena materi ini biasanya keluar hingga 3-4 soal ya, dalam setiap tahun, dalam setiap UTBK atau dalam setiap SBMPTN. Oleh karena itu, karena jumlah soalnya yang cukup banyak ya, tentang stoikiometri, yaitu perhitungan kimia, maka di sini video yang akan saya bagikan ke kalian adalah stoikiometri bagian pertama. Apa maksudnya bagian pertama? Kita lihat yuk. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami agar kalian mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru, video-video tentang materi kimia, soal kimia dan pembahasannya. Kita lanjut. Part pertama dari stoikiometri di sini adalah soal ketika tahun 2015. Walaupun tahunnya agak usang ya, agak dulu, tapi yang paling penting di sini adalah kalian belajar ya. Karena biasanya soal UTBK yang dikeluarkan di tahun-tahun ini, tahun-tahun sekarang, atau tahun yang akan datang itu dimungkinkan untuk mengambil dari soal tahun-tahun sebelumnya, hanya saja dimodifikasi mungkin senyawanya atau zatnya ataupun kalimatnya ya. Stoikiometri, perhitungan kimia. Kita mulai dari soal yang pertama, sahabat kimia. Soal yang pertama, SBMPTN tahun 2015. Pada suhu dan tekanan tertentu 80 mili hidrokarbon, 80 hidrokarbon bereaksi sempurna dengan oksigen, berarti dibakar, menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Berarti hidrokarbon tersebut dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Senyawa hidrokarbon X yang mungkin di sini adalah A. etena, B. etana, C. propena, D. propana atau E. butena. Berdasarkan soal ini kita analisis bahwa data yang diketahui adalah volume. Jadi volume hidrokarbon diketahui, volume oksigen diketahui, karbon dioksida dan uap air pun juga diketahui. Saya pakai pulpen ya, warna biru. Berarti kita harus menggunakan data volume ini untuk menentukan rumus dari hidrokarbon tersebut. Bagaimana caranya? Perhatikan. Ingat pada perhitungan kimia sederhana bahwa mol sebanding dengan volume gas ya, di sini maksudnya adalah volume gas, dan sebanding dengan koefisien. Mol sebanding dengan volume, mol sebanding dengan koefisien, volume sebanding juga dengan koefisien. Dengan syarat jika diukur pada tekanan dan suhu yang sama. Nah, kita tulis reaksinya dulu, reaksi pembakaran CXY. Jadi kita misalkan hidrokarbon itu punya rumus CXY ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Jika kita menggunakan koefisien ya, kita bandingkan koefisiennya, maksudnya volumenya, maka kita nanti ketemu perbandingan koefisiennya, karena volume gas sebanding dengan koefisien. Kita masukkan di situ ada 80 mili, 360 mili, 240 mili dan 240. Kita bandingkan, kita temukan angka yang sederhana, yaitu 2 banding 9 banding 6 banding 6. Jadi ini kita bagi dengan 40. 80 mili kita bagi 40, 2 dan seterusnya ya. Nah, karena perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, kita masukkan nilai perbandingan itu ke dalam persamaan pembakaran hidrokarbon tersebut. Maka ditulis ya, 2 CXY tambah 9 O2 menjadi 6 CO2 dan 6 H2O. Dari sini kita lihat ya, untuk menentukan berapa nilai X dan berapa Y, kita tinggal menghitung jumlah karbon dan jumlah hidrogen yang ada di pos kanan.
Di ruas kanan diketahui ada 6 atom karbon dan 12 atom hidrogen. Nah, begitu kita tinggal menyetarakan saja, maka nilai X dan Y di sini adalah C3H6. C3H6 sesuai dengan rumus CnH2n. CnH2n itu adalah suatu hidrokarbon yang tidak lain adalah propena karena memiliki 3 atom karbon dan 6 atom hidrogen. Ya, jadi jawaban dari soal SBMPTN tahun 2015 ini adalah propena, yaitu C. Oke. Jadi sekali lagi, untuk membahas soal stoikiometri, penting bagi kalian adalah mengingat ini perbandingan 3 hal ini ya. Mol sebanding dengan volume gas sebanding dengan koefisiennya jika diukur pada tekanan dan suhu yang sama. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. SBMPTN tahun 2015. Pembakaran 1,5 gram zat organik menghasilkan karbon dioksida. Sekali lagi di pembakaran ya. Jadi zat organik dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Di sini yang diketahui adalah massa. Massa. Kalau kita ingat massa. Kalau tadi di soal pertama kan volume. Ini massa. Berarti kita pakai perbandingan yang lain mungkin, ya. Percobaan lain juga memperlihatkan bahwa 0,5 mol zat tersebut memiliki massa 90 gram. Kalimat kedua ini sebenarnya ada petunjuk di sini. Ada mol, ada massa. Berarti kita bisa menentukan namanya MR ya. Karena mol sama dengan gram per MR, maka kita bisa menentukan MR dari senyawa organik yang dimaksud. Saya beri tanda ya biar kalian lebih paham. Struktur kimia yang mungkin untuk senyawa organik tersebut adalah, sebenarnya ada cara singkat ya, mungkin ya kalian bisa mencari MR-nya di sini ya. MR-nya karena mol itu sama dengan gram per MR, maka MR sama dengan mol dibagi gram. Maksud saya gram dibagi mol ya, 90 bagi 0,5 itu kan 180. Terus kalian menentukan mana di sini 80 itu harus 1 gitu. Tapi ya kan lama karena SBMPTN walaupun menggunakan teks seperti itu, kita butuh waktu yang sangat cepat untuk mencari jawaban dari soal SBMPTN ya, karena keterbatasan waktu. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Kita tulis dulu persamaan pembakarannya CXY OZ ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Di sini saya beri warna yang beda ya, karena C di sini berasal dari, jadi C yang ada di CO2 itu adalah C yang berasal dari senyawa karbon, itu juga dengan H. Jadi H yang ada di H2O itu berasal dari hidrogen yang berasal dari zat organik. Sementara oksigen di sini dan oksigen di sini di CO2 sama H2O itu kan campuran karena gabungan dari oksigen yang ada di senyawa organik dan oksigen yang berasal dari udara bebas. CO2 MR-nya 44, kemudian H2O MR-nya 18. Apa yang dilakukan di sini adalah kalian mencari massa karbon yang ada di dalam CO2 dan mencari massa hidrogen yang terdapat di dalam H2O. Karena kalau kalian sudah mencari massanya karbon di sini dan mencari massanya hidrogen di sini, maka massa karbon yang kalian temukan nanti itu adalah massa karbon yang berasal dari senyawa organik. Begitu juga dengan massa hidrogen. Oke, kita lihat di sini ya. Massa karbon di dalam CO2 ada 1 karena karbonnya juga ada 1 dikali dengan AR-nya karbon 12 dibagi MR-nya dari CO2 44 dikali massa CO2 yang dihasilkan, yang tidak lain adalah 2,2 gram. Jadi 1 kali 12 bagi 44 kali 20. Kita seret ya di sini. Seret gitu. Atau kita bagi ini dulu, ini sama dengan 6 sama 22 coret sama ini jadi 0,1 kali 6 berarti 0,5 gram. Itu juga dengan H2O dengan cara yang sama, maka ketemu 0,1 gram. Untuk massa O dari senyawa organik itu tidak lain adalah dengan cara mengurangi. Jadi kalau di sini massanya adalah 1,5, maka massanya O sama dengan 1,5 dikurangi massa karbon dan dikurangi massa hidrogen. Kita ketemu 0,8 gram. Dari data yang saya beri kotak di sini ya, di
di soal itu kita bisa mencari MR-nya, maka MR-nya adalah 180. Jadi massa karbonnya 0,6, hidrogennya 0,1, dan massa oksigen 0,8. Kita gunakan massa ini untuk menentukan rumus empiris ya, rumus empiris dari senyawa senyawa organik yang dimaksud. Perbandingan koefisien atau atom-atom yang menyusun X, Y, Z itu seperti dengan molnya ya. Seperti rumus yang pertama tadi, kita masukkan 0,6 per 12 banding 0,1 per 1 banding 0,8 per 16, maka di sini ketemu 0,5 banding 1 banding 0,5. Ini caranya adalah ini kali 10 semua ini. Kali 10 6 1 8. 6 per 12 itu setengah, 1 per 1 1, 8 per 16 setengah. Maka ketemu nilai 1 banding 2 banding 1, sehingga rumus empirisnya adalah C1H2O1 kali N. Nah, dengan menggunakan data MR, kita ketahui di sini adalah C1H2O1 kali N sama dengan 180. Di sini adalah 30N sama 180, maka N sama dengan 6. Karena N sama dengan 6, kita masukkan nilainya untuk menentukan jumlah C, H, dan O, maka ketemu C6H2O6. Ini adalah glukosa ya. Jadi jawaban dari soal sebenarnya tahun 2015 ini adalah D. Lumayan, dapat 2 ya. Nah, sekali lagi, ini adalah soal SBMPTN, jadi kalian butuh analisis serta pengalaman kalian. Semakin banyak soal yang kalian kerjakan, maka kalian semakin ahli ya, semakin advance. Kemudian kalian bisa mengerjakan soal SBMPTN dengan cara yang cepat. Saya ulangi lagi, dengan cara yang cepat. Tidak cukup untuk bisa saja, tapi harus cepat. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. SBMPTN tahun 2015 juga. Sebanyak 7,8 gram suatu senyawa organik X dibakar secara sempurna dengan oksigen berlebih, menghasilkan 26,4 gram CO2 dan 5,4 gram H2O. Senyawa X yang mungkin adalah apakah A. asam propanoat, N. butanal, 2. pentunal, benzena, ataukah siklohexadiena. Dengan cara yang sama seperti soal nomor 2, sebenarnya kalian bisa menentukan apa senyawa organik yang dimaksud di sini soalnya. Kalian bisa coba dengan cara memberhentikan sejenak video ini atau di pause, kemudian kalian mencoba untuk mengerjakan ya. Monggo silahkan. Oke, kita bahas soal ini. Jika kalian menggunakan cara yang sama seperti di soal nomor 2, di sini agak kesulitannya di sini. Yang saya prediksi adalah kita menentukan ini senyawa ini mengandung O atau enggak. Karena di A ini ya, di A ini asam propanoat itu ada oksigen, N butanal ada oksigen, pentunal enggak ada, benzena enggak ada, siklohexadiena juga enggak ada. Jadi kemungkinan senyawa organiknya adalah CXI untuk 3 ini. CXI. Kalau di sini yang A sama B itu adalah CX, HY, dan OZ. Nggak jelas ini. Bagaimana caranya? Kita gunakan cara lain sebenarnya, bukan menggunakan cara yang nomor 2 tadi ya sebenarnya. Tapi kalau kalian coba soal yang kalau coba dengan cara yang seperti nomor 2 ya tidak apa-apa sih. Kita lihat pembahasannya. Kita misalkan dulu senyawa hidrokarbon yang dimaksud adalah CXY. Kita mulai dari soal yang sederhana ya, CXY. Bagian di sini jumlah optionnya lebih banyak ya CXY. 3 option. Kita tentukan mol dari CO2 gram per ml, 26,4 gram dibagi ml-nya gram CO2 44, maka 6 mol. Molnya H2O dengan cara yang sama ketemu 0,3. Kemudian perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, langsung kita masukkan 6 sama 3. 0,6 banding 0,3 itu kan 2 banding 1 ya. Kita langsung masukkan aja 6 banding 3.
salah. Maka di sini langsung ketemu jawabannya ya, karena karbonnya ada 6, hidrogennya juga ada 6, maka ketemu C6H6 itu benzena. Berarti jawabannya di sini adalah D. Mudah kan, selesai. Kalau kita menggunakan rumus CXHYOZ dengan cara yang sama, maka ketemu seperti ini. Jadi C-nya 6, H-nya juga 6. Ya, kalau rumus itu kalau nilainya kita masukkan ke rumus CXHYOZ, maka C6H6OZ. C6H6OZ. Ini senyawa yang agak rumit ya. Karena kalau C6H6 kita bandingkan dengan jawaban A sama B, asam propanoat atau asam karboksilat itu punya rumus CN. Nah, asam propanoat punya rumus CnH2nO2. Kalian lihat kembali materi senyawa turunan alkana. Dan ini kalau C-nya 6, maka hanya 12. Nggak cocok sama ini. Nggak cocok. Nah, begitu juga dengan N-butanal punya rumus CnH2nO. Juga nggak cocok. Maka sudah jelas CXHYOZ ini nggak cocok untuk jawaban soal nomor 3. Maka dengan demikian jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 tidak lain, tidak bukan benzena, yaitu D. Oke sahabat Lirik Kimia, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. SBMPTN tahun 2015. Sekarang lain. Nah, silikon karbida atau karborundum, maksudnya ini adalah SiC ya. Silikon karbida SiC atau karborundum dapat diperoleh dengan mereaksikan silikon oksida dengan karbon pada temperatur tinggi menurut reaksi 2C ditambah SiO2 menjadi SiC ditambah CO2. Jika 4,5 gram karbon direaksikan dengan 3 gram SiO2 ternyata menghasilkan 1,5 gram karborundum, maka persentase hasil reaksi tersebut adalah sahabat Lirik Kimia, kita pahami dulu semuanya. Jadi ini 4,5 gram SiO2 nya 3 gram direaksikan, ternyata SiC yang dihasilkan adalah 1,5 gram menurut soal ini. Karena yang dicari adalah persentase hasil, maka kita harus menghitung secara teoritis. Kita hitung secara teoritis menggunakan MRS, karena di sini diketahui dua-duanya ya. Maksudnya adalah massa karbon dan juga massa SiO2. Sehingga ini bersaing siapa yang habis terlebih dahulu dengan metode MRS. Kemudian kita akan mencari nilai mol dari SiC. Setelah kita mencari mol dari SiC secara perhitungan sederhana, dari mol itu kita cari masanya. Apakah massa SiC yang dihasilkan itu sama dengan 1,5 gram atau lain? Seharusnya lain ya. Ini kan secara teoritis, ini ternyata secara percobaan. Nanti kita baru tahu berapa nih persentase hasil dengan cara membandingkan nilai 1,5 nanti dibagi dengan massa SiC hasil perhitungan secara teoritis dikalikan dengan 100%. Saya ulang lagi, persentase hasil di sini adalah 1,5 dibagi massa SiC yang akan kita cari dikalikan 100%. Jadi hasil nyata dibagi hasil teori dikalikan 100%. Itu adalah persentase hasil reaksi. Apakah A 20%, B 38%, C 60%, D 75% atau K 90%. Kita perhatikan pembahasannya dengan ini. Kita cari mol karbon karena kita akan menggunakan metode MRS. Mol C ketemu 0,375, molnya SiO2 ketemu 0,5. Kita tulis reaksinya dan kita gunakan metode MRS. Di sini mula-mula karbon yang pada soal ya ada 0,37 mol, SiO2 nya adalah 0,5 mol. Kita masukkan data seadanya seperti yang ada di soal. Kemudian dari ini perbandingan koefisiennya ya, ternyata 2 karbon membutuhkan 1 ya, 2 membutuhkan 1. Kalau di sini 0,375 ini sekitar 0,1 sekian. Itu nggak mungkin karena SiO2 yang ada itu hanya 0,0. Kita balik sekarang, 1 butuh 2. Jadi kalau ini 0,05 maka di sini adalah 0,1. Nah,
gunakan perbandingan koefisiennya 2, 1, ini juga 1 dan 1 seperti ini, 1, 1, maka nilai molnya sama dengan 0,5. Maka C-nya tersisa adalah sekian, dan SIC yang penting ini SIC. Ini kita nggak perhatikan lagi karena tidak ditanyakan soal. SIC-nya adalah 0,05. Kemudian kita cari masanya menggunakan mol kali MR, 0,05 kali MR adalah 40. Dari mana 40? SI-nya 28, punya C-nya itu 12, jadi 28 tambah 12 maka ketemu 2 gram. Nah, di sini sahabat teknik kimia, massa yang dihasilkan tentunya berbeda dengan massa yang ada di soal ini. Berarti ini secara teoritis ini adalah hasil percobaan yang 1,5. Kita tentukan persentasenya, hasil nyata bagi hasil teori kali 100%, maka 1,5 per 2 kali 100%, persen hasilnya adalah 75%. Jadi jawabannya adalah D. Jadi sekali lagi, sahabat teknik kimia, analisis adalah bagian penting dari kalian untuk mengerjakan soal-soal SBMPTN yang melibatkan perhitungan. Jadi kalau semakin tinggi analisis dari kalian, maka kalian akan menentukan langkah-langkah step by step untuk menyelesaikan soal perhitungan kimia. Dari langkah itu kalian baru langsung action, ya, langsung kerjakan dengan cepat. Bagaimana meningkatkan kemampuan analisis itu? Ya, tidak lain, kalian harus berlatih mengerjakan soal per soal, ya, sampai kalian bisa dan cepat. Soal berikutnya, soal nomor 5. SBMPTN tahun 2015 lagi ya. Sebanyak 1,6 gram batuan yang mengandung tembaga dilarutkan dalam HCl pekat berlebih. Bayangkan ya, ada batuan mengandung tembaga. Berarti batuan itu bukan murni tembaga. Mungkin tembaganya cuma 1 gram, mungkin hanya 1,5 gram, yang pasti tidak 1,5 gram. Itu dilarutkan dalam HCl pekat, semua ion tembaga, kemudian diendapkan sebagai tembaga sulfida. Bila massa endapan tembaga sulfida tadi yang dimaksud adalah 0,44 gram, maka kadar tembaga dalam batuan tersebut adalah mungkin di sini kalian agak bingung di sini. Apa itu? Di sini ada HCl, kok tiba-tiba ada sebagai tembaga sulfida? Ini S-nya dari mana? Sebenarnya ini cuma melarutkan saja. Jadi kalau ditulis persamaannya ada 2 ya, Cu tambah 2 aja jadi CuCl2, nanti CuCl2-nya akan direaksikan dengan garam menjadi CuS. Tapi tetap massa Cu yang di sini sama dengan massa Cu yang di situ, massa Cu yang di situ sama dengan massa Cu yang di situ, sama, tidak ada masalah. Kita hitung mol dari CuS atau tembaga sulfida yang dimaksud adalah 0,005 mol ya. Jadi CuS di sini adalah 0,05 mol. Saya beri. Maka kita cari mol dari CuCl2. Kenapa kita pakai mol? Karena kita tahu bahwa mol sebanding dengan koefisien. Ya, mol sebanding dengan koefisien. Jadi kita harus mencari mol dan menentukan persamaan reaksinya. Karena koefisien itu ada di sini. Dari persamaan nomor 2, jika CuS-nya 0,005 mol, maka CuCl2-nya juga 0,05 mol. Kemudian kita gunakan persamaan yang pertama. CuCl2-nya 0,05 mol, ya data ini di sini. Maka Cu yang larut itu juga 0,5 mol. Dari mol kita cari massanya, maka massa Cu adalah mol kali Ar, Ar-nya Cu ya maksudnya, ketemu 0,317 gram. Berarti 0,375 gram itu terkandung di dalam 1 gram batuan. Maka persentase hasil atau kadar tembaga sama seperti rumus di soal nomor 4 tadi. Massa nyata dibagi massa sampel. Jadi massa tembaga yang sebenarnya dibagi dengan massa batuan. Bagian ya, ini bagian dari keseluruhan. Jadi 0,375 adalah bagian dari keseluruhannya adalah 1,6 kali 100%, maka 20%. Dan jawabannya adalah bagaimana sahabat teknik kimia? Tidak sulit bukan untuk mengerjakan soal seperti ini? Kita lebih cepat lagi ya ke soal nomor 6. Oke, soalnya sama dengan tadi ya.
Bisa kalian berhentikan sejenak video ini, kalian coba untuk mengerjakan soal SBMPTN tahun 2015 yang ini nomor 6 ya. Monggo, silakan. Oke, sahabat Akademik Kimia, kita bahas seperti cara di soal nomor 5. Kita tuliskan reaksinya di sini ya. Di Mn diubah menjadi Mn12, setelah itu Mn12 berubah menjadi MnS, jadi molnya ya pasti sama. Oh, mohon maaf ya, kita balikan lagi. Oke. MnS atau mangan sulfida yang dihasilkan dalam 43,5 gram dan cari molnya ketemu 0,7 mol, maka nilai molnya MnS di sini ya itu sama dengan molnya Mn12, sama juga dengan molnya Mn awal yang terdapat di dalam bijinya, terdapat dalam 50 gram 0,5 mol. Maka kita cari masanya sama seperti soal yang tadi, maka masanya adalah mol kali AR-nya N 0,5 kali 55 sama dengan 27,5 gram. Kemudian kita gunakan rumus kadar tadi, 27,5 dibagi 50 kali 100%, maka kadar dari 5% jauh dari kadar C. Semakin cepat kalian pasti semakin ahli ya. Gimana sahabat Akademik Kimia, tidak sulit kan untuk mengerjakan soal seperti ini? Kita menuju ke soal yang terakhir, yaitu soal 7. Sebanyak 216 gram biji perak dilarutkan dalam asam nitrat berlebih. Semua ion Ag+ diendapkan sebagai AgCl dengan penambahan CaCl2 berlebih. Kita rehat di kalimat pertama ini. Jadi biji perak, kalau biji perak berarti seperti yang tadi ya, 216 gram itu tidak murni perak, ya, tidak murni perak. Maka kita harus mencari peraknya itu supaya berapa. Karena semua perak yang ada dalam biji ini menjadi AgCl, tapi kita harus mencari massa Ag yang terdapat dalam AgCl. Atau kita cari molnya aja langsung, karena di sini diketahui kesamaan reaksinya ya. 71,75 gram, molnya 0,5 gram per mr. 71,75 dibagi mr dari AgCl, yaitu 108 ditambah 35,5, 143,5, maka nilainya adalah setengah. Maka mol yang ada di dalam AgCl karena jadi koefisiennya adalah sama-sama 2, maka mol dari perak nitrat juga 0,5 mol. Nah, massa Ag sama dengan mol kali AR-nya Ag 0,5 kali 108 ketemu 56 gram. 56 gram ini 56 gram ini terkandung di dalam 216 gram, sehingga kadarnya adalah 25%. 25%. Jadi jawabannya benar di sini adalah E. Oke, sahabat Akademik Kimia, kita sudah bahas 7 soal SBMPTN tahun 2015. Jadi yang pertama kita mencari senyawa ya, mencari rumus senyawa, nama senyawa. Nah, kemudian di top yang kedua juga kita menentukan kadar dari suatu sampel ya, suatu batuan, suatu biji dan sebagainya. Kalian juga sudah bisa memahami materi ini. Kita akhiri ya di sininya. Saya ucapkan terima kasih telah belajar bersama dengan saya di Klinik Kimia di channel Aurum Ramadhani. Pastikan kalian subscribe channel ini karena nanti ada stoikiometri bagian kedua, yaitu tahun 2016 pasti 2016. Dan nanti ikuti aja lah. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa bunyikan loncengnya, subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi dari YouTube tentang video-video terbaru dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.